Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, semoga masih pada semangat ya, masih pada semangat dong. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku punya pertanyaan dulu nih buat teman-teman semua. Pernah nggak sih teman-teman merasa termotivasi, terinspirasi, atau bahkan merasa ikut terbawa suasana saat mendengarkan cerita yang sedang disampaikan oleh seorang public speaker? Mungkin saat, teman-teman menghadiri acara-acara seperti seminar atau webinar, atau mungkin saat teman-teman, menonton video-video secara online, mungkin contohnya di YouTube ya, seperti di TED Talk. Nah, kalau saya sendiri sih pernah ya beberapa kali. Nah, untuk teman-teman yang pernah merasakan hal yang sama, pernah nggak sih, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, apa sih sebenarnya efek yang bisa diberikan oleh sebuah cerita kepada audiensnya. Nah, ternyata sebuah cerita yang sedang disampaikan oleh seorang public speaker itu bisa memberikan efek tertentu loh, teman-teman, kepada audiensnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan 5 efek yang dapat diberikan oleh cerita kepada audiensnya. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan utama, kita kenali dulu yuk, kenapa sih cerita bisa memberikan efek tertentu kepada audiens? Nah, jadi dikutip langsung dari buku Pariski yang dipublish pada tahun 2020, di situ disebutkan ada seorang pembicara bernama David J.P. Phillips. Jadi di dalam sebuah video TED Talk yang berjudul The Magical Science of Storytelling, dia menyebutkan bahwa cerita dapat men-trigger beberapa hormon yang dapat mempengaruhi emosi manusia nih, terutama hormon dopamin, oksitosin, dan endorfin. Nah, hormon dopamin ini dapat meningkatkan fokus, motivasi, dan ingatan. Sedangkan hormon oksitosin dapat meningkatkan kemurahan hati, kepercayaan, dan keterikatan. Yang terakhir nih, hormon endorfin dapat meningkatkan rasa rileks, bisa mengurangi stres, dan bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan. Nah, setelah kita mengenal hormon-hormon apa saja yang dapat di-trigger oleh cerita, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu efek yang pertama, yaitu cerita dapat membantu terbangunnya koneksi antara public speaker dan audiens. Selain itu, cerita yang disampaikan oleh public speaker juga dapat membuat audiens merasa diikut sertakan ke dalam pembicaraan yang sedang disampaikan oleh public speaker nih. Pertanyaannya, kenapa sih kok bisa cerita membantu terbangunnya koneksi antara public speaker dan audiens? Nah, jadi ketika seorang public speaker menyampaikan sebuah cerita, audiens akan mendengarkan cerita tersebut dengan fokus nih. Bahkan hingga ceritanya sudah berakhir pun, audiens akan tetap mendengarkan sisa pembicaraan si public speaker dengan fokus karena sudah terlanjur fokus dari awal. Terutama kalau si ceritanya ini relatable, seru, dan menarik nih buat si audiensnya, sehingga dapat meninggalkan kesan tersendiri untuk audiensnya. Oke, sekarang kita pindah ke poin yang kedua. Nah, efek yang kedua ini yaitu cerita dapat membuat pesan lebih mudah dimengerti dan diingat oleh audiens. Ada contoh kecil nih, teman-teman. Jadi ada seorang anak remaja laki-laki bernama Justin. Justin aja ya, bukan Justin Bieber. Jadi si Justin ini nakal banget, dia hobi banget kebut-kebutan di jalan raya, di jalan kecil, pokoknya di mana aja. Dia juga nggak pernah mau pakai helm nih. Si orang tuanya ini udah pusing banget karena setiap kali dinasihatin untuk berkendara dengan aman, si Justin ini tuh kayak cuma iya-iya aja tanpa benar-benar melaksanakan nasihat yang selalu disampaikan sama orang tuanya. Justin berpikir bahwa apa yang ditakutkan oleh orang tuanya ini bukan hal yang nyata. Dia berpikir bahwa kecelakaan-kecelakaan gak mungkin lah terjadi sama dia. Sampai suatu hari kenapa nih? Apakah Justin kecelakaan? No, pada suatu hari Justin menghadiri acara seminar di sekolahnya yang kebetulan membahas tentang pentingnya berkendara dengan aman. Nah, sebagai contoh nyata, si pembicaranya ini menceritakan tentang si tetangganya yang baru-baru ini terlibat kecelakaan yang sangat parah nih, karena suka kebut-kebutan di jalan. Nah, si pembicaranya ini juga menceritakan detail keadaan si tetangganya setelah terlibat kecelakaan, yang mana sangat-sangat parah ya, karena dia nggak pakai helm juga. Nah, dari situ Justin sadar deh bahwa apa yang ditakutkan oleh orang tuanya itu merupakan suatu hal yang nyata dan suatu hal yang dekat dengan kehidupan, bahkan kehidupan Justin sendiri.
Dari situ dia merasa takut karena dia berpikir bahwa kejadian seperti ini bisa terjadi kepada dia kapanpun dan dimanapun. Dari situ dia selalu berkendara dengan aman nih. Nah, jadi itu ya contohnya. Jadi tidak semua orang bisa memahami dan mengingat suatu pesan apabila disampaikan secara langsung. Seperti, "Kamu tuh jangan gini-gini, nanti gini gini gini." Nah, jadi untuk sebagian orang akan lebih mudah bagi mereka untuk mengingat suatu pesan apabila disampaikan melalui cerita. Oke nih, yang ketiga, ada cerita dapat meningkatkan rasa empati audiens. Sepertinya yang ini cukup familiar ya, karena ada banyak juga ini sepertinya public speaker yang menceritakan tentang cerita yang dapat meningkatkan rasa empati audiensnya. Nah, sebagai contoh nih, di talk David J.P. Phillips yang sudah tadi saya sebutkan, di dalam talk-nya itu dia menceritakan beberapa cerita dan salah satunya, ketika dia lagi bahagia-bahagianya nih, karena sebentar lagi akan punya anak kedua. Dan setelah si anak pertamanya yang baru berusia 5 tahun dikasih tahu ini, tentang kabar ini, dia senang banget nih. Dia happy banget sampai-sampai dia membantu mendekorasi kamar calon adiknya, dia juga menabung uang jajannya untuk membelikan si adiknya itu, boneka untuk ditaruh di sebelah bantalnya. Nah, namun, tiba-tiba si 2 hari sebelum operasi sesar, si detak jantung bayinya itu udah nggak ada. Nah, jadi, Philips dan istrinya sudah sangat sedih dengan kejadian ini, namun mereka semakin sedih ketika mengingat bahwa mereka harus menyampaikan pesan ini kepada anak mereka juga. Bisa teman-teman bayangin, anak berumur 5 tahun yang lagi senang-senangnya akan menjadi seorang kakak, terus tiba-tiba kejadian yang seperti ini, tiba-tiba terjadi. Nah, seperti itu ya contoh cerita yang dapat meningkatkan rasa empati audiens. Oke, yang keempat, cerita dapat merubah suasana hati audiens. Ini benar ya teman-teman, karena ketika seorang public speaker menyampaikan ceritanya, suasana hati audiens cenderung bisa berubah. Jadi misalnya nih, yang tadinya mood-nya lagi happy, terus ngedengerin cerita yang sedih, ikut terbawa suasana jadi sedih juga. Atau mungkin sebaliknya, yang tadinya lagi sedih-sedihnya, terus mendengarkan cerita yang lucu dan menyenangkan, jadi ke bawah happy nih, mood-nya jadi naik lagi. Terlebih lagi kalau public speaker-nya dapat menambahkan, humor-humor yang lucu ke dalam si ceritanya. Nah, selain itu, mungkin buat yang lagi kehilangan arah nih, buat yang lagi kurang motivasi, mungkin bisa menonton video-video yang mengandung cerita motivasi. Seperti saya sendiri pernah mengalami hal ini ya, mungkin beberapa kali selama beberapa bulan terakhir ini kalau dirasa motivasinya lagi turun, suka nonton, video-video di TED Talk nih. Biasanya suka ada cerita-cerita motivasinya dan motivasi saya akan naik, walaupun nantinya akan turun lagi, cuma ya, kadang naik turun, cuma lumayanlah setelah menonton cerita motivasi dapat, menaikkan rasa motivasi dan inspirasi. Oke, selanjutnya ada cerita yang relatable bagi audiens, dapat membuat audiens merasa bahwa mereka tidak sendirian. Poin yang terakhir ini tidak kalah pentingnya dengan, efek-efek yang sudah saya jelaskan sebelumnya, khususnya, cerita yang relatable ini akan membuat audiens merasa bahwa mereka itu ada teman ya, kayak ada teman senasib nih. Mereka akan berpikir bahwa, "Oh iya ya, aku tuh nggak sendirian, ada juga kok teman-teman lain yang merasakan hal yang sama." Jadi, ini tuh semacam bisa menjadi sebuah penyemangat juga untuk si audiens yang merasa ceritanya relatable ini, dia bisa, mungkin dapat termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan menjadi, pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, cerita yang relatable juga dapat, membuat koneksi yang sudah terbangun di antara public speaker dan audiens menjadi lebih kuat nih. Kenapa? Karena cerita yang relatable dapat, meningkatkan rasa percaya audiens kepada si public speaker. Jadi kalau ceritanya relatable, biasanya si audiens itu akan merasa lebih percaya nih sama public speaker-nya. Selain itu, audiens juga akan merasa bahwa mereka diikut sertakan di dalam talk yang sedang disampaikan oleh public speaker. Mereka akan berpikir bahwa, "Oh, talk ini tuh tentang saya," atau, "Wah, talk ini tuh untuk mereka." Bahkan kalau si public speaker-nya, sudah sangat, bagus nih, si audiens bisa merasakan bahwa, si public speaker ini sedang mengobrol langsung dengan mereka,
dan sedang membahas masalah yang sedang dihadapi oleh si audiens ini. Nah, jadi gitu ya. Sehingga kalau cerita-cerita yang relatable ini akan membuat audiens mendengarkan cerita dan pembicaraan yang sedang dibawakan oleh si public speaker ini dengan lebih fokus. Oke, sekarang conclusion. Jadi kesimpulannya cerita ini dapat memberikan beberapa efek tertentu kepada audiensnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dan yang sudah saya siapkan untuk pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu cerita dapat membantu terbangunnya koneksi antara audiens dan public speaker. Cerita juga bahkan bisa membantu memperkuat ya koneksi antara audiens dan public speaker yang sudah terbangun. Lalu yang kedua, cerita dapat membuat pesan lebih mudah dimengerti dan diingat oleh audiens. Seperti yang sudah saya bilang tadi, tidak semua orang bisa menerima dan memahami nasihat secara langsung, jadi akan lebih mudah bagi mereka untuk mengingat atau memahami sebuah pesan apabila disampaikan melalui cerita. Dan yang ketiga, cerita dapat memicu rasa empati audiens, karena saat audiens mendengarkan cerita, mereka cenderung memposisikan diri mereka ke dalam karakter yang sedang diceritakan. Nah, yang keempat, cerita dapat merubah suasana hati seseorang. Dan yang kelima, cerita yang relatable bagi audiens dapat membuat audiens merasa bahwa mereka tidak sendirian. Nah, beberapa hormon yang dapat mempengaruhi, jadi efek-efek ini bisa muncul karena adanya beberapa hormon yang dapat mempengaruhi sisi emosi manusia. Contohnya seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin. Oke, sebelum penutupan nih, ada take home messages. Yang pertama diambil langsung dari buku yang ditulis oleh Pariski yang dipublish tahun 2020 yang berjudul Speak to Captivate, panduan untuk public speaking yang efektif dan berpengaruh. Jadi quote-nya adalah, pada saat seseorang mendengarkan cerita, mereka pada umumnya akan mengadopsi pengalaman yang disampaikan dengan menempatkan diri secara mental dalam isi cerita tersebut. Nah, dengan cara inilah, cerita meningkatkan pengetahuan dan koneksi emosional pendengar terhadap sebuah topik. Nah, ada juga nih take home message yang kedua, yaitu cobalah untuk bercerita saat kamu berbicara di depan umum, agar kamu bukan hanya menjadi seorang pembicara yang hebat, melainkan seorang storyteller yang hebat juga. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mencoba berbicara di depan umum, seperti mungkin di saat presentasi atau mungkin di acara-acara yang lainnya, mungkin seperti menjadi pembicara di sebuah webinar, mungkin teman-teman bisa menambahkan atau menyelipkan beberapa cerita ke dalam talk-nya agar bisa menimbulkan efek-efek yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Thank you. Any questions? Oke, tersisa 2 menit lagi nih, Kak Dies Ayuning Tias. Apakah ingin misalnya memberikan pesan kah untuk calon-calon public speaker kita yang ada di sini, atau dicukupkan saja dialihkan ke Q&A, atau bagaimana nih, Kak? Boleh sih. Jadi untuk teman-teman yang mau coba, jangan takut ya. Bisa dicoba untuk menceritakan sesuatu cerita. Ceritanya nggak harus yang wow banget, tapi ceritanya bisa diambil dari kehidupan sehari-hari, mungkin dari pengalaman pribadi, atau mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sempat diceritakan dari orang-orang terdekat, misalnya dari teman atau dari keluarga. Mungkin kalau ceritanya relevan kepada talk yang sedang disampaikan, mungkin teman-teman bisa menyampaikannya, atau mungkin bisa juga nih cerita yang dari pengalaman tersebut, kalau dirasa kurang relevan, mungkin bisa dikasih tambahan agar bisa menjadi lebih relevan. Sepertinya sudah, Kak Sofia. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Kak Dies Ayuning Tias atas pemaparannya yang luar biasa ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, perasaan tadi udah ada yang raise hand nih. Kenapa turun lagi nih? Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ya, teman-teman, untuk menekan fitur raise hand atau di kolom chat. Nah, udah ada nih, Kak Dias. Udah ada 2 orang nih. Yang pertama mungkin kita mulai dari Kak
Fei dulu ya, Kak Fei. Kak Fei, gimana nih Oh, Kak pronounce-nya? Faye. Saya Oke. persilakan kepada Kak Dies untuk Kak Fai dipersilakan untuk pertanyaannya dulu ya, mohon maaf. Oke, terima kasih atas kesempatan dan materinya, Des. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fayat. Oke. Jadi saya ingin bertanya kalau misalnya saya ingin menyampaikan cerita non-fiksi. Nih, saya ingin menyampaikan cerita mengenai kehidupan saya sendiri yang sudah saya alami atau ingin menceritakan ulang cerita yang disampaikan langsung kepada saya dari teman atau keluarga saya. Tapi terkadang saya suka bingung buat nentuin pengalaman atau cerita yang mana yang harus saya sampaikan saat saya berbicara di depan umum. Nah, jadi pertanyaannya itu, gimana caranya untuk menentukan pengalaman yang mana atau cerita apa yang harus disampaikan saat public speaking? Terima kasih. Oke, langsung dijawab boleh ya Kak Langsung Sofia? aja, Mak. Ya, Oke. silahkan Kak Dies. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Fayad. Jadi emang sih agak bingung juga. Seperti saya juga sebenarnya ini ceritanya fiksi dan yang satu diambil dari YouTube TED Talk yang David J.P. Phillips. Karena saya juga bingung nih, kayak pastinya banyak pengalaman, cuma bingung juga kayak yang mana nih yang relevan. Nah, cara mengatasinya sih yang saya baca dari buku Pariski itu ada Duarte. Jadi dia itu katanya menyebutkan bahwa cerita itu bisa digali dengan melakukan brainstorming nih mengenai 3 hal. 3 halnya itu terkait orang, terkait tempat, dan terkait benda nih. Nah, untuk yang terkait orang mungkin bisa diingat-ingat lagi kayak mungkin teman-teman dari keluarga, mungkin ada sesuatu yang menarik nih, atau mungkin mereka punya pengalaman yang pernah di-share ke Kak Fayet. Jadi mungkin bisa gimana ya, jadi kayak kalau Duarte sih nyebutinnya kayak di kertas gitu, kayak ditulis gitu, kayak nama orang-orang yang kenalan gitu, terus nanti mungkin dari situ bisa mengingatkan, sama orang ini tuh ada kejadian apa ya, sama orang ini tuh ada kejadian apa ya. Mungkin ketika pergi bareng gitu, kayak ada, eee, kenangan, kayak ada pengalamannya mungkin, ada pengalaman tertentu. Nah, kalau terkait tempat mungkin bisa diingat-ingat lagi pernah pergi ke tempat yang mana, atau bahkan di rumah juga mungkin kalau punya saudara mungkin jadi banyak yang bisa diceritakan, atau mungkin ketika liburan di mana, atau mungkin ketika di kampus dulu banyak pengalaman yang bisa diingat lagi. Dan kalau terkait benda sih mungkin benda-benda tertentu ya, mungkin benda-benda kecil yang bahkan mungkin menurut orang lain apaan sih benda kayak gitu, gitu. Tapi menurut Kak Fayed sendiri, ada makna tersendirinya. Nah, dari situ mungkin bisa digali lagi, misalnya si benda ini tuh, dulu dikasih nih sama seseorang, misalnya kado ulang tahun dari mama, atau misalnya dari saudara, seperti itu ya, kayaknya kurang lebih. Oke, luar biasa. Gimana nih Kak Fei? Mungkin momennya kali ya Kak Dies ya. Jadi Iya. mencari referensi dari momen yang pernah kita lewatkan sebelumnya. Gimana nih Kak Fei? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, terima kasih. Oke, terima Sama-sama. kasih Kak Fei atas pertanyaannya dan Kak Dias atas jawabannya yang luar biasa. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan mungkin dari Kak Kartika Dewi nih. Silahkan Kak Kartika pertanyaannya. Ya, halo Kak, selamat siang. Izin bertanya, kenapa cerita bisa meningkatkan rasa empati audiens? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi cerita dapat meningkatkan rasa empati audiens. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika audiens mendengarkan sebuah cerita yang sedang disampaikan oleh public speaker, mereka cenderung memposisikan diri mereka ke dalam posisi si karakter yang sedang diceritakan nih. Misalnya ketika tadi menceritakan tentang keadaan J.P. Phillips yang saat itu calon anaknya meninggal. Nah, mungkin bagi beberapa audiens cerita itu dapat gimana ya, kayak jadi ikutan sedih aja gitu. Jadi kayak seenggaknya terbayang ya, kayak bagaimana caranya memberitahu seorang anak kecil yang baru berusia 5 tahun, yang lagi semangat-semangatnya, lagi senang-senangnya, terus dikasih tahu gitu misalnya adiknya udah nggak ada. Kayak anak kecil kan
masih belum bisa ya kayak menerima. Jadi mungkin si caranya harus halus, harus dengan hati-hati biar enggak terlalu shock juga. Selain itu kan tadi ada juga nih hormon-hormon yang dapat di-trigger oleh cerita. Salah satunya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini kan bisa meningkatkan rasa kemurahan hati audiens nih. Nah, jadi dengan rasa kemurahan hati yang meningkat, mungkin si audiens jadi ikut terbawa suasana nih, jadi ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh si karakter yang ada di dalam cerita. Gitu ya. Oke, Kak Dias, terima kasih. Jadi empati itu bisa membuat audiens lebih engage lagi nih ya, Kak ya, terhadap Iya. apa yang akan kita katakan selanjutnya nih pada sesi public speaker berbicara gitu. Gimana nih Kak Kartika, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Oke, mungkin sudah jelas ya, Kak Dias Mungkin sudah ya. sangat jelas ya. Sudah sangat jelas, sehingga tidak ada yang tidak bisa berkata-kata lagi nih Kak Kartika Iya. nih ya. Oke Speechless nih. teman-teman, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Kak Dias Ayuning Tias atas pemateriannya yang luar Sama-sama. biasa teman-teman.